I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm... Halo, selamat pagi anak Miss Puji semua. Kalian yang belajar di rumah, apa kabar hari ini? Miss harap semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar tentang cahaya. Dimulai dari pengertian cahaya, sifat-sifat cahaya, pemantulan cahaya, dan bagian-bagian dari bayangan yang dihasilkan oleh cermin, baik itu cermin datar, cermin cekung, atau cermin cembung. Berikut adalah materi pembelajarannya. Penerapan sifat-sifat cahaya. Cahaya dihasilkan dari sumber-sumber cahaya, misalnya matahari, senter, lampu, dan lilin. Cahaya merupakan salah satu bentuk dari energi. Cahaya juga berguna untuk membantu manusia melihat benda-benda di sekitar, membedakan warna, dan melakukan kegiatan sehari-hari. Sifat-sifat cahaya antara lain merambat lurus, dapat menembus benda-benda bening, dapat dipantulkan, dan dapat dibiaskan atau dibelokkan. Percobaan sifat-sifat cahaya. 1. Merambat lurus. Kamu dapat melakukan percobaan menggunakan 3 karton yang dilubangi dan diletakkan sejajar. Saat lubang sejajar, kamu dapat melihat cahaya lilin. Saat karton tersebut digeser dan tidak sejajar, kamu tidak dapat melihat cahaya lilin. Berikut ini adalah contoh-contoh cahaya yang merambat lurus. Cahaya dapat menembus benda-benda bening. Pembuktian cahaya dapat menembus benda-benda bening adalah saat senter diarahkan ke papan melalui gelas bening. Cahaya dari senter akan menembus gelas dan menyinari papan tersebut. Berikut ini adalah contoh-contoh cahaya menembus benda bening. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena permukaan benda. Terjadi pemantulan teratur jika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata, seperti cermin. Berikut ini adalah contoh cahaya-cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contoh, pensil yang dicelupkan ke dalam air, maka pensil akan terlihat patah dan lebih besar. Contoh lain dari penerapan pembelokan cahaya adalah saat kamu melihat bayangan dasar kolam, maka akan tampak lebih dangkal. Penguraian cahaya. Saat terurai, cahaya menghasilkan berbagai macam warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Pelangi terjadi karena cahaya matahari mengenai titik-titik air yang ada di udara. Lalu, cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai warna. Pelangi juga dapat terjadi di dekat air terjun. Cahaya matahari dipantulkan oleh titik-titik air percikan air terjun.
Selanjutnya, cahaya juga dapat diuraikan dengan menggunakan kaca prisma. Pantulan cahaya. Saat mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan. Namun, jika cahaya mengenai benda gelap, cahaya akan dipantulkan kembali. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk ke dalam mata, sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Berikut ini adalah macam-macam pemantulan cahaya. 1. Pemantulan cahaya teratur. Pemantulan cahaya teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata. Contohnya, cermin datar dan permukaan air yang tenang. Yang kedua, pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan cahaya tidak teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan tidak rata. Contohnya, permukaan jalan yang berbatu. Ayo perhatikan contoh pemantulan cahaya teratur ini. Pemantulan teratur pada cermin. Selanjutnya, pemantulan teratur pada permukaan air danau yang tenang. Contoh pemantulan cahaya tidak teratur. Pemantulan tidak teratur pada permukaan air yang bergelombang. Alat optik. 1. Lup. Lup terbuat dari sebuah lensa cembung. Lup dapat membantu kita melihat benda-benda berukuran kecil. Misalnya, tulisan di buku. Akan tetapi, perbesaran yang dilakukan lup terbatas. Dalam memperbesar suatu benda, lup menerapkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan. Benda yang dilihat dengan bantuan lup akan tampak lebih besar. 2. Kacamata. Lensa kacamata terbuat dari lensa cekung atau cembung. Salah satu sifat lensa adalah dapat membelokkan cahaya. Cara kerja kacamata yaitu cahaya dari luar menembus lensa bening, lalu dibelokkan ke retina mata, sehingga kita dapat melihat benda lebih jelas. 3. Mikroskop. Mikroskop adalah alat yang digunakan untuk melihat benda yang tidak kasat mata, misalnya bakteri dan jamur. Mikroskop dapat memperbesar bayangan sampai 100 kali, sehingga kita dapat melihat benda yang kecil dengan jelas. Jenis-jenis cermin dan sifat bayangan yang terjadi pada masing-masing cermin. Siapkan diri kalian untuk mendapatkan ilmu yang baru. Nah, sekarang ayo perhatikan gambar berikut. Di dalam gambar berikut terdapat bayangan seorang anak perempuan yang sedang bercermin memiliki ukuran yang sama persis dengan objek aslinya. Mengapa demikian? Ukuran bayangan objek pada cermin datar akan sama persis dengan ukuran objek sebenarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika kita sedang bercermin di depan cermin datar, maka bayangan objek yang ada pada cermin akan sama persis dengan bayangan objek aslinya. Sekarang perhatikan gambar yang kedua. Gambar tersebut merupakan cermin yang sering kalian temui di jalan raya, khususnya di jalan yang menikung. Perhatikan objek mobil yang ada pada cermin. Ukuran bayangan objek yang terlihat lebih kecil dari ukuran objek sebenarnya.
Mengapa demikian? Karena cermin tersebut merupakan cermin cembung yang menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari objek sebenarnya. Semakin penasaran kan? Ayo kita cari tahu jenis-jenis cermin. Pertama, kita akan bahas mengenai cermin datar ya. Nah, cermin datar ini merupakan cermin yang sudah umum ada di dalam rumah. Bentuk permukaannya datar. Biasanya sih dipakai untuk ngaca. Sebelum berangkat ke sekolah, pasti kamu harus ngaca dulu dong, entah sisiran atau bahkan dandan. Nah, ketika kalian menghadap ke kaca, maka bayangan yang terdapat pada kaca memiliki ukuran yang sama besar dengan objek yang nyatanya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, sifat bayangan yang dihasilkan cermin datar adalah tegak dan sama besar. Contoh pemanfaatan cermin datar pada kehidupan sehari-hari, selain untuk bercermin, kalian juga dapat temukan pada kapal selam. Biasanya, kapal selam menggunakan sebuah jendela yang membantunya melihat keadaan sekelilingnya. Jendela ini berfungsi seperti mata pengintip. Jendela pada kapal selam ini disebut periskop. Periskop bisa kita buat secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang ada. Kamu bisa berkreasi untuk menghias periskop yang kamu buat. Sekarang kita lanjut pada cermin yang kedua. Jenis cermin yang kedua yaitu cermin cekung. Dalam kehidupan sehari-hari, cermin cekung dapat kamu lihat di sendok yang ada di rumah. Ingat ya kawan, bukan sendok plastik, melainkan sendok yang berbahan stainless steel. Selain itu juga, reflektor yang ada pada lampu senter juga menggunakan cermin cekung loh. Nah, sifat cermin cekung ada beberapa. Yang pertama yaitu bayangan yang dihasilkan terbalik dan diperkecil, atau bayangan yang dihasilkan terbalik dan diperbesar. Hal ini dipengaruhi oleh besar kecilnya ukuran cermin cekung. Jenis yang ketiga ini sama dengan gambar di awal video tadi. Ya, yaitu cermin cembung. Cermin cembung memiliki bentuk yang cembung atau menyerupai dengan perut yang membuncit. Cermin dengan sifat cembung seperti ini kebanyakan digunakan dalam dunia transportasi. Selain sebagai cermin tikungan, kamu tahu tidak digunakan sebagai apa lagi? Ya, cermin cembung ini sering digunakan di spion, baik itu spion motor, mobil, truk, bahkan bus. Kenapa menggunakan cermin cembung? Mudahnya adalah jika di dalam spion, bayangan dari kendaraan orang lain yang bisa kamu lihat di spion, jaraknya tidak sedekat yang kamu kira. Dengan kata lain, bayangan kendaraan tersebut aslinya masih agak jauh dari posisi aslinya, alias diperkecil. Ini sesuai dengan sifat dari cermin cembung, yaitu tegak dan diperkecil. Materi pada video pembelajaran tadi adalah materi tambahan untuk anak Miss Puji semua. Kalian bisa menambah lagi materinya dari buku Juara Sains pada halaman 266. Pada buku ini akan dijelaskan apa itu pengertian cahaya, kemudian sifat-sifat cahaya yang teratur atau tidak teratur atau disebut sebagai pemantulan berbaur, kemudian tentang cermin dan cara menjaga dan merawat mata kita. Pada buku materinya dibaca ya nak, jangan lupa pahami untuk setiap isinya. Jadi, Anak Miss harus tahu juga bagaimana cara menjaga mata supaya tetap dapat melihat. Setelah itu, tugas Anak Miss adalah kerjakan kegiatan sains pada halaman 276. Di sini, Anak Miss membutuhkan cermin datar dan sendok yang mengkilap. Sendok ini bisa
yaitu sendok besi yang di rumah. Setelah itu, anak Miss mempraktekkan bagaimana bayangan yang terbentuk dan tuliskan pada kotak-kotak yang ada pada juara sains. Jika sudah selesai, tugasnya boleh difoto dan kirim ke link Miss Puji. Terima kasih untuk hari ini, tetap semangat semuanya, selamat pagi.